Selamat datang di presentasi hari ini mengenai submodul 3,3, menyampaikan informasi. Saya nama Anda, dan saya akan memandu Anda melalui materi yang sangat penting ini. Di dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai teknik untuk menyampaikan informasi dengan efektif. Mari kita mulai dengan memahami mengapa menyampaikan informasi dengan baik itu penting. Menyampaikan informasi secara efektif bukan hanya tentang mengutarakan fakta, tetapi juga tentang bagaimana kita mempertimbangkan audiens kita. Penting untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan baik. Dalam submodul ini, kita akan mengeksplorasi cara menyesuaikan pesan dengan audiens agar komunikasi kita lebih efektif. Menyesuaikan pesan dengan audiens adalah kunci keberhasilan komunikasi. Ada 3 aspek penting yang perlu kita perhatikan: tingkat pengetahuan audiens, kebutuhan dan kepentingan mereka, serta budaya dan latar belakang yang mungkin mempengaruhi cara mereka menerima informasi. Mari kita bahas satu persatu faktor ini untuk memahami bagaimana kita dapat menyesuaikan pesan kita dengan lebih baik. Tingkat pengetahuan audiens sangat penting untuk dipertimbangkan. Jika audiens kita memiliki pengetahuan yang terbatas, kita harus menghindari jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami. Sebaliknya, jika audiens adalah ahli, kita dapat menggunakan istilah teknis dengan lebih leluasa. Penting juga untuk memberikan konteks yang cukup agar semua orang dapat mengikuti informasi yang kita sampaikan. Fokus pada kebutuhan dan kepentingan audiens adalah kunci untuk membuat pesan kita lebih menarik. Kita harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh audiens. Misalnya, saat mempresentasikan produk baru, kita harus menekankan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan hanya menjelaskan fitur teknisnya. Budaya dan latar belakang audiens dapat memengaruhi cara mereka menerima dan menginterpretasi informasi. Oleh karena itu, kita perlu memahami perbedaan budaya, bahasa, nilai-nilai, dan norma yang berlaku. Misalnya, beberapa budaya lebih menghargai komunikasi yang formal dan langsung, sementara yang lain lebih menghargai pendekatan yang tidak langsung. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih efektif. Setiap audiens mungkin memiliki preferensi gaya komunikasi yang berbeda. Beberapa mungkin lebih suka presentasi yang terstruktur, sementara yang lain lebih suka diskusi interaktif. Oleh karena itu, kita perlu mengamati respons audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi kita. Menggunakan variasi metode penyampaian, seperti presentasi, diskusi, atau studi kasus, dapat membantu menjaga perhatian audiens. Jumlah audiens juga memengaruhi cara kita menyampaikan informasi. Dengan kelompok kecil, interaksi dan diskusi lebih mudah dilakukan. Namun, dalam kelompok besar, kita perlu fokus pada penyampaian pesan yang jelas dan terstruktur. Menggunakan alat bantu visual seperti presentasi dapat membantu audiens memahami informasi dengan lebih baik. Sekarang kita akan membahas teknik presentasi yang efektif. Pertama, sangat penting untuk membuka presentasi dengan cara yang menarik. Kita bisa menggunakan kisah, pertanyaan retoris, atau fakta mengejutkan untuk menarik perhatian audiens. Selanjutnya, saat menyampaikan informasi, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, serta memanfaatkan variasi dalam presentasi untuk menjaga perhatian audiens. Pembukaan yang kuat sangat penting untuk menarik perhatian audiens. Kita bisa memulai dengan sebuah kisah atau anekdot yang relevan dengan topik. Pertanyaan retoris juga dapat memancing pemikiran audiens, sementara statistik atau fakta mengejutkan dapat menarik perhatian mereka. Menggunakan kutipan inspiratif atau humor yang sesuai juga bisa menjadi cara yang baik untuk memulai presentasi. Saat menyampaikan informasi, penting untuk memiliki struktur yang jelas. Kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari kalimat yang panjang dan rumit. Visualisasi data, seperti grafik dan diagram, dapat membantu memperjelas informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh audiens. Variasi dalam presentasi sangat penting untuk menjaga perhatian audiens. Kita bisa menggunakan variasi suara, seperti intonasi dan kecepatan bicara, serta gerakan tubuh yang mendukung pesan kita. Selain itu, interaksi dengan audiens, seperti mengajukan pertanyaan atau melakukan kuis, dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam presentasi. Penutupan yang kuat merangkum poin-poin penting dari presentasi.
dan memberikan kesan yang mendalam bagi audiens, kita harus mengulangi poin-poin utama yang telah disampaikan dan memberikan ajakan untuk bertindak atau call to action. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada audiens atas perhatian mereka dan membuka sesi tanya jawab jika ada waktu. Alat bantu visual seperti presentasi, whiteboard, dan video sangat berguna untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Presentasi memungkinkan kita menampilkan poin-poin penting dan visual, sementara whiteboard atau flip chart dapat digunakan untuk mencatat ide-ide penting. Video dan audio juga dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Latihan dan persiapan yang matang sangat penting untuk presentasi yang efektif. Kita harus menguasai materi dengan baik dan melakukan latihan berulang-ulang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, penting untuk memperhatikan waktu agar presentasi kita tidak melebihi batas yang ditentukan. Kegugupan adalah hal yang wajar sebelum presentasi. Beberapa teknik dapat membantu kita mengatasi kegugupan, seperti melakukan persiapan yang matang dan latihan pernapasan. Selain itu, penting untuk fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan, bukan pada diri kita sendiri, agar dapat tampil lebih percaya diri. Sesi tanya jawab adalah bagian penting dari presentasi. Ketika menjawab pertanyaan dari audiens, kita harus mendengarkan dengan seksama dan mengulangi pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang sama. Jawaban yang jelas dan ringkas akan membantu audiens mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam menjawab pertanyaan sangat penting. Kita harus menjaga nada bicara tetap tenang dan ramah, serta menunjukkan ekspresi wajah yang terbuka. Jika ada perbedaan pendapat, sampaikan dengan argumen yang logis dan sopan untuk menjaga suasana yang positif. Tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara langsung. Jika kita tidak tahu jawabannya, jangan ragu untuk mengakuinya dengan jujur. Kita bisa mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus dan bahwa kita akan mencari informasi lebih lanjut. Ini menunjukkan integritas dan profesionalisme kita sebagai presenter. Terkadang, kita akan dihadapkan pada pertanyaan yang sulit atau bahkan bersifat menyerang. Penting untuk tetap tenang dan profesional dalam menghadapi situasi ini. Fokuslah pada substansi pertanyaan dan jika perlu, tunda jawaban untuk memberikan informasi yang lebih tepat di kemudian hari. Setelah sesi tanya jawab selesai, penting untuk menutup dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada audiens atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan ringkas beberapa poin penting yang telah dibahas. Jangan lupa untuk memberikan informasi kontak jika ada pertanyaan lebih lanjut setelah presentasi. Di akhir sesi ini, kita berharap peserta dapat menjelaskan cara menyesuaikan pesan dengan audiens, teknik presentasi yang efektif, serta penggunaan alat bantu presentasi. Dengan pemahaman ini, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi kita di masa depan. Sebagai kesimpulan, menyampaikan informasi secara efektif sangat penting dalam komunikasi. Menyesuaikan pesan dengan audiens dan menggunakan teknik presentasi yang baik akan membantu kita mencapai tujuan komunikasi. Mari kita terapkan ilmu yang telah kita pelajari hari ini dalam setiap kesempatan presentasi di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan. Sekali lagi, terima kasih.